Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membandingkan potensi dividen dari Bank Niaga dan juga Bank OCBC NISP ya. Kita sebut aja lah dividen battle gitu ya, mana yang lebih menarik ya. Nanti teman-teman juga tolong komen ya di kolom komentar ya, manakah yang teman-teman lebih favoritkan ya, BNGA ataupun NISP ya, baik dari segi dividennya maupun dari segi capital gainnya. Silahkan bebas untuk komen. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin mempromosikan beberapa video yang sudah ada di channel ini ya, beberapa prediksi dari saham-saham yang sudah mengeluarkan laporan keuangan 2023-nya dan saham-saham yang memang biasanya membagikan dividen cukup besar ya, alias dividen jumbo. Ada BJBR, UNTR, Adaro, ITMG dan juga ASI ya. Jika teman-teman berminat untuk menonton video-video ini, silakan teman-teman cari linknya di kolom deskripsi atau langsung saja search ya di playlistnya channel Investor Jelata ini. Untuk yang BJBR nanti saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita mulai dari kita review ya pendapatan maupun dari laba kedua bank ini ya. Yang pertama nih BNGA, bisa lihat sini kuartal 4 versus kuartal 3 di tahun 2023 itu pendapatannya turun ya 2,07%. Ya, tapi secara tahunan pendapatan Bank Niaga ini naik ya 16,7% ya. Jadi laba 2023-nya lebih besar 16,7% dibandingkan 2022. Nah, bagaimana dengan laba bersihnya? Ya, kuartal 4-nya ternyata sama ya seperti pendapatannya ya. Profit kuartal 4 itu turun dibandingkan kuartal 3 sebesar 5,75%. Dan sama juga kalau secara tahunan profit dari BNGA ini naik ya 28,4%. Nah, bagaimana dengan di sisi kanan ya, NISP nih. Nah, ini kuartal 4-nya ternyata naik ya 3,78% dibandingkan kuartal 3-nya. Secara tahunan juga 2023 itu naik 29,19%. Jadi secara growth dari revenue ya di tahun 2023 ini terlihat NISP lebih baik gitu ya, 29% versus 16,7%. Nah, dengan laba bersihnya juga ya sama ya, kuartal 4-nya naik 5,06% dibandingkan kuartal 3 dan secara tahunan juga dia naik 22,96%. Nah, kalau tadi dari revenue-nya jauh lebih unggul ya, tapi secara laba bersih growth-nya dia kalah ya dengan growth laba bersih dari BNGA. Tapi bisa lihat sini ya, total profitnya ini SP ini kan 4 triliun ya, kalah dari BNGA yang 6,4 triliun. Oke, sekarang kita bandingkan ya dari history per BNGA ya. Ini rata-ratanya di mana nih? 7,39 ya ketutupan 7,39. Saat ini dia PR-nya 7,61, jadi sedikit di atas per rata-rata 5 tahun terakhir ya. Nah, bagaimana dengan NISP? NISP rata-rata 5 tahun terakhir di 6,84 ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di 7,4 ya. Jadi dia lebih jauh nih ya over value-nya ya dibandingkan si BNGA ya. Oke, tapi saat ini dia PR-nya mirip-mirip ya, 7,6 versus 7,4. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Bisa lihat sini rata-rata PBV 5 tahun terakhir dari yang atas apa nih, BNGA ya, itu 0,64 dan saat ini dia perdagangkan di 1 kali ya. Jadi dia over value ya, cukup jauh 0,64 versus 1. Nasib yang sama dialami oleh NISP ya, dimana rata-rata PBV-nya itu di 0,62 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,81. Jadi sama-sama over value cukup jauh ya, jika dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir ya. Kalau dibilang mahal sih enggak ya, karena dia PBV-nya 1 ya, NISP 0,8 gitu ya. Dan memang growth 2 tahun terakhir ini cukup tinggi ya si Bank BNGA maupun NISP gitu ya.
Dan kalau nggak salah BNI itu PBV-nya di sekitar 1,4 ya. Jadi ya silakan teman-teman lihat sendiri ya, PBV 1 dan PBV 0,8 ini apakah terlalu murah gitu ya, orang tidak terlalu menghargai BNGA dan EISP atau bagaimana ya. Silakan teman-teman komentar ya di kolom komen ya. Oke, sekarang kita bandingkan ini ya, tadi kan PER sama PBV udah kita bandingkan ROE nya di mana BNGA ROE nya lebih besar ya, 13% versus 11%. Dan ini subsektor bank ya, PBV-nya rata-rata 1,59 dan juga PER-nya 15,41. Jadi kedua bank ini itu PER dan PBV-nya jauh di bawah rata-rata PER PBV subsektor banking ya. Oke, sekarang kita melihat chartnya ya, dimana Bank Niaga ini sempat sideways cukup lama nih ya, 6 bulanan kayaknya sih ya, dari bulan Agustus sampai Februari ya. Baru habis itu setelah dia break resistance 1815 ini dia langsung naik tajam sekali ya, sampai menyentuh 2140 ya. Kalau nggak salah dia all time high-nya zaman dulu banget ya, 2600-an kalau nggak salah ya. Silakan teman-teman cek lagi. Jadi 2140 ini bukan all time high-nya Niaga ya. Nah kalau kita lihat ya, dia turun udah 5 hari ya, merah terus ya, tapi dia masih tertahan di pasnya di EMA 20 nya nih. Jadi support berikutnya tuh ada di 1905 sampai dengan 1930 ya. Kalau ini jebol ya berarti support berikutnya ya di resisten sebelumnya ya, 1815 ini. Oke, tapi bisa lihat ini 2 hari terakhir ini turun tapi dengan volume yang sangat kecil nih. Nah, apakah ini tanda-tanda penurunan sudah akan berhenti ya? Apakah dia akan bounce back lagi nih menuju 2140 ya? Ya kemungkinan besar sih kayak gitu ya, tapi bisa juga salah gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin masuk ke BNGA untuk mengukur ya resiko dan juga reward ya. Berarti kalau masuk di harga 1960 ini resikonya bisa turun sampai ke 1905 ya, dan rewardnya lebih tinggi lah ya, bisa sampai ke 2140. Oke, dan saat ini kan book value dari BNGA itu di 1956,57 ya. Nah, tadi kan kalau kita anggap harga wajar itu di PBV 0,64 ya, dengan tadi rata-rata 5 tahun terakhir, berarti harga wajarnya BNGA ini adalah di 1252 ya. Dan saat ini kan dia harga di 1960 ya, berarti ini dia harganya kemahalan nih, kemahalan 36% ya kalau kita anggap harga wajarnya itu adalah di 1252 ya. Oke, sedangkan ini adalah chart dari Bank NISP ya, OCBC ya, dimana dia sempat ada resisten ya yang sudah lama, cukup lama nih, 1320 ya. Waktu itu dia high, kalau ini kayaknya all time high-nya nih ya di 1400 ya. Jadi sempat cukup lama dia kayak bentuk ya itulah cup and handle, tapi handle-nya nggak ada sini ya, ya gitulah. Tapi setelah itu dia tembus ya 1230, dia langsung naik sampai ke 1400 ya. Oke, dan saat ini dia tertahan di support ya, berarti kan 1320 ini tadinya jadi resisten, sekarang jadi supportnya ya. Nah di hari Selasa ini dia pas ya closing di support 1320 ya. Apakah dia akan lanjut atau enggak nih? Ini mirip ya, tertahan di EMA 20 nya juga nih ya, nyentuh EMA 20, terus ada rebound sedikit ya. Nah kalau 1320 ini tembus ya, berarti support berikutnya di sekitar 1265 ya. Jadi ya resikonya bisa turun ke 1265, rewardnya bisa nyampe ke 1400 ya. Dan saat ini book value dari apa nih tadi, NISP ya, itu 1626,47.
Dan jika PBV-nya itu rata-rata 0,62 kita anggap sebagai harga wajarnya, berarti harga wajarnya itu 1008,4 rupiah. Dan saat ini kan tadi nih harga sahamnya di 1320 ya, berarti dia kemahalan sekitar 23% gitu ya, jika kita menggunakan asumsi harga wajarnya adalah di PBV 0,62. Kalau tadi BNGA kemahalan 36%, ini kemahalan 23% ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dividen ya. Ya, earning per share dari BNGA itu 257,5. Kalau dividen payout ratio-nya kita samakan seperti tahun lalu ya, di 56,95%, maka dividennya itu adalah di 146,64. Kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 1960, maka potensi dividen yield-nya adalah 7,48%. Jadi cukup besar ya. Ya, lebih besar dari BNI, BRI ya. Dividen yield-nya nih ya, bukan nominal rupiah dividen ya. Jadi cuman dividen yield-nya ini lebih besar daripada bank BRI maupun BNI ya. Oke, nah bagaimana dengan NISP ya? NISP earning per share itu 178,29. Kalau dividen payout ratio-nya kita samakan seperti tahun lalu ya, 40%. Maka dividennya itu di 71,31 rupiah. Kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 1320, maka dividen yield-nya di 5,4%. Jadi secara dividen, potensi dividen ya, NISP kalah lah dengan BNGA ya, 5,4% versus 7,4% ya. Dan bisa dilihat sini juga ya, BNGA tuh lebih rutin ya bagikan dividen ya. Ya, sedangkan NISP kan baru tahun 2021 ya dia bagi dividen ya. Dividennya dibagiin 2022 berarti ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Sekali lagi saya tunggu ya komen teman-teman, apakah teman-teman lebih menjagokan BNGA ataupun NISP. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Dan jika teman-teman merasakan ya format video dividen battle ini bagus ya, menyenangkan gitu ya, bisa tolong like and comment ya, biar saya tahu ini apakah menarik buat teman-teman ya format video dividen battle ini. Biar kalau menarik ya nanti saya buat lagi ya video-video dividen battle berikutnya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.